Kembali sama Karib ID dan kali ini kita membahas sebuah software yang bernama Nvidia Apps. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, apa itu Nvidia Apps? Jadi Nvidia Apps ini semacam software asisten yang membantu kita untuk mengoptimalkan aplikasi dan games, dan juga bisa ngecek apakah driver kita sudah terbaru atau tidak. Tetapi nggak hanya itu, masih banyak lagi fitur-fitur lain yang ada di Nvidia Apps ini. Oke guys, jadi ini adalah website dari Nvidia Apps-nya sendiri, dan aplikasi ini masih beta ya. Jadi kalau misalkan ada bug atau error, kalian bisa tinggal laporin aja ke pihak Nvidia-nya. Kemudian di sini ada Nvidia juga menyediakan dua driver ya, dua jenis driver. Ada game ready driver, kemudian ada studio driver. Nah, bedanya adalah yang studio ini lebih fokus ke software. Kemudian, nah di sini ada optimasi game ya, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk ada shadow play sih, shadow play itu semacam buat record in game kita. Jadi kita kalau mau menangkap momen-momen lucu, kita bisa menggunakan shadow play sendiri nih. Kemudian ada Nvidia overlay di sini buat ngecekin kayak frame rate-nya berapa, kemudian ada penggunaan GPU dan CPU-nya berapa, ini kelihatan semua. Kemudian ada Nvidia freestyle. Nah, sini kayak semacam enchantment gambar atau gamenya ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan gambarnya. Dan di sini ada kayak tab, ini nggak cuma dua doang, ini banyak banget, kalian bisa explore sih. Dan katanya support sampai 1200 games. Kemudian ada aplikasi Nvidia yang lain ya, jadi semacam Nvidia Apps itu semacam kayak jembatan buat apps yang lain juga. Oke, terus ini sistem requirement-nya, syaratnya menggunakan Windows 10 dan 11. Kemudian RAM-nya sendiri menggunakan 2 GB RAM ya syaratnya. Penggunaan storage-nya 600 MB. Driver syaratnya itu minimal 551,5 atau yang lebih baru. CPU-nya sendiri dari Pentium G series sampai yang lebih tinggi, dan ada AMD juga untuk Ryzen sampai yang lebih tinggi juga. Kemudian untuk GPU-nya sendiri ya pasti ya menggunakan Nvidia. Sini ada GeForce RTX sampai seri MX ya. Kemudian untuk ada supported game ini udah banyak banget guys. Ini udah banyak banget, ini kita bisa cari satu-satu, ini udah hampir ribuan banget. Kemudian untuk ini untuk Reels highlight, ini semacam kayak update terbaru dari Nvidia Apps ini ya. Kayak apa sih yang paling baru nih kalau kita update di aplikasi ini kayak ada nih shadow play sudah support AV1. Ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan ini sih yang sering ditanyain, kayak misalkan Nvidia Apps itu apa sih, yang sampai requirement juga di sini kelihatan. Kelihatannya sih mirip software yang lama ya, GeForce Experience. Mungkin nanti kita akan bandingin juga sih apa bedanya Nvidia Apps ini dengan GeForce Experience. Oke, untuk penginstalan Nvidia Apps sendiri, pas tampilan awalnya itu kita kayak ditawarin mau upgrade ke Nvidia Apps atau enggak. Jadi di sini kalau misalkan kita upgrade, jadi si GeForce Experience ini bakal hilang dan digantikan oleh Nvidia Apps. Dan untuk sekarang kita akan coba note dulu ya. Oke. Jadi kayaknya kalau note itu dia bakal membatalkan instalasi deh. Oke, ini udah kebuka lagi ya Nvidia Apps. Buat instalannya kita coba upgrade ya, karena berarti GeForce Experience-nya benar-benar bakal digantiin oleh Nvidia Apps nih. Jadi ini tinggal kita tunggu ya proses dari instalasi Nvidia Apps-nya. Oke, ini aplikasi Nvidia Apps-nya sudah mulai ini ya, terbuka ya. Dan di sini kita dikasih pilihan, karena kita ini biasa PC ini dipakai buat streaming dan gaming, kita pilih game ready aja. Oke, ini dia ditawarin apakah kita akan otomatis mengoptimasi games dan aplikasi. Seperti ini kita matiin dulu. Oke, ini dikasih tawaran juga misalkan nyalain Nvidia overlay-nya nanti aja. Oke, nah sini adalah tampilan dari Nvidia Apps ya. Di sini adalah home. Nah, ini games-gamesnya udah mulai bermunculan ya. Di sini yang perbedaan mencolok dari Nvidia Apps dengan GeForce Experience sini, kita nggak perlu login ya. Login tuh opsional. Dan di sini kita coba cek driver. Oke, driver. Oke. Jadi sini lebih informatif ya nih. Nah, si driver buat apa dan ada update apa aja dan ada benerin apa aja nih bagian. Nah, ini kayak kelihatan di game ready buat apa, dia ada kayak game terbaru ya buat ini ya, fitur-fiturnya ditambahin ya.
Ini kayak di fix ini kayak, nah ini ada GeForce, kemudian kayak black screen dan lain-lain. Untuk setting grafik, oh ini setting grafik ini anggapnya library ya, library dari si Nvidia nya buat optimasi game apa aja. Oke, kita ke home lagi. Sini ada tampilan home, dia kayak semacam kayak shortcut buat membuka aplikasi mereka. Ada Nvidia Broadcast dan Nvidia Canvas ini misalkan. Dan untuk sistem apa nih? Oke, ini sistem lebih ke lihat spesifikasi PC kita ya. Kayak Nvidia Control Panel. Oh, ini ada shortcutnya biar buka lebih gampang Nvidia Control Panel. Oke, di sini kayak performance kelihatan dari GPU kita. Dan ini ada redem ya buat kayak hadiah sini. Oke, ya, ini seluruh login ya. Yang setting nih ada Nvidia overlay ya, kayak ada Nvidia freestyle nih di filter, kayaknya harus nyalain ini dulu baru bisa dipakai. Oke, ini harusnya ada tombol scan now sih buat nge-scan si gamesnya. Dan sekarang ini kondisinya lagi nge-scan, jadi kita nunggu aja. Ada notifikasi ini, ada bot dari game ini si aplikasinya. Terus oke, ini ada game-gamenya dengan library, kita si all. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah oke, sini dulu overlay, cuma overlay. Oke, kelihatan di OBS ya. Ini ada tombol record, ada install replay ya. Ini benar-benar fitur dari Nvidia overlay sih ya. Ini ada highlight juga, ada ya semacam, memang ini fitur-fitur dari Nvidia overlay sih yang sebelumnya. Oke nih, kayaknya untuk UI nya lebih ini sih, lebih enak dilihat sih menurutku. Dan di sini kayaknya perbedaan mencolok dengan GeForce Experience ini sih bagian apa sih, bagian detail dari gambar ya, kayak dihilangin ya. Terus kita coba cek, cari Firecrack mana. Oke, nah sini ya, ini nggak, menurut gue sih plus minus sih untuk perbedaan mencoloknya. Jadi kayak kita nggak tahu nih fungsinya buat apa ini sini. Nanti kita di habis ini kita ini coba kita ini juga kita kasih lihat gimana tampilan dari GeForce Experience. Ini ada oke, ini perbedaan mencolok dari Nvidia sih bagian sini sih. Oke ya, kita udah bisa ngatur buat pilihan GPU nya dan banyak lagi di sini ada. Kayak RTX yang frequency kayak nggak bisa kita pakai karena bukan RTX. Dan ini adalah tampilan dari GeForce Experience, dan di sini ada home atau library ya. Sini hanya munculkan game and apps. Ini ada, sini ada driver buat ngecek kalau driver kita sudah paling baru atau belum. Kemudian sini ada pengaturan, sini ada games and apps buat nge-scan biar games yang tadi di library kedeteksi. Kemudian ada general di sini. Ya, ada macam-macam ya. Di sini aku menggunakan 1650 Super. Dan di sini ada Nvidia overlay atau Nvidia overlay ya. Ini saya matikan fiturnya. Karena ada image scaling, ini tergantung gimana GPU-nya mendukung atau tidak. Ini ada kayak lanjutan banyak macam, dan spek juga kelihatan di sini. Kemudian kita balik ke home lagi untuk coba pilih salah satu game, misalkan Far Cry 6. Sini ya kita kelihatan di sini ya. Nah, di sini ada fungsi yang namanya adaptive resolution atau dari gamenya tuh. Jadi misalkan di game ada namanya adaptive resolution, dia akan berpengaruh bagian mana. Jadi sini kalau di GeForce Experience ini menjelaskan ya, jadi bagian mana akan berpengaruh misalkan kita ubah settingan gamenya. Jadi perbandingan yang terlihat di sini di Nvidia App dengan GeForce Experience ini, menurutku ya bagian detail untuk gambarnya sih lebih, user tuh tahu lah kita misalkan mau ubah settingan ini bakal berdampak kemana. Jadi kita tahu nih misalkan ini ada ini misalkan ini FX, nah dark shadow nih buat fungsi kalau GPU RTX ya. Misalnya improvement di sini ini kelihatan, jadi kayak bagian mana akan bakal berefek lah. Oke, kita akan masuk ke sesi di perbandingan antara Nvidia Apps dengan GeForce Experience. Jadi untuk yang detail dari library di gamesnya tuh kayak sepertinya mengalami penurunan di Nvidia Apps, jadi masih menang di GeForce Experience. Jadi di bagian untuk detail yang gambar dan visualnya tuh kayak semacam kayak fitur di game Far Cry 6. Jadi kita nggak tahu nih detail apa yang akan berubah misalkan kita ubah settingan ini atau yang settingan yang lain juga. Jadi lebih ke visualnya sih. Jadi terlalu banyak apa ya, teks lah kalau untuk Nvidia Apps. Jadi
kita pun jadi bingung ya, misalkan kita mau ngubah settingannya bakal berdampak kemana. Kemudian untuk driver update, Nvidia Apps lebih unggul sih untuk informasi yang lebih dapat. Kayak misalkan kita update driver terbaru ini, bakal ada game apa yang ini ya di update gitu, dan sama ininya detail-detail yang buat benerin fix atau bug lah. Kemudian sisanya Nvidia Apps tuh unggul di bagian manajemen aplikasi sih. Jadi kayak semacam Nvidia Canvas dan Broadcast, kayak kita lebih gampang buat buka aplikasinya. Dan dari segi UI sendiri gue lihat sih Nvidia Apps ini lebih ke minimalis sih dibanding dengan GeForce Experience yang lebih modern, dan kayaknya Nvidia Apps ini lebih gampang dipakai lah untuk digunakan, untuk lebih simpel lah ya. Kalau disuruh milih Nvidia Apps dengan GeForce Experience, aku masih milih GeForce Experience sih, dengan alasan fitur dari detail dari optimize gamenya. Jadi detailnya itu masih dapat lah untuk di GeForce Experience, jadi dapat visual dari gamenya. Jadi misalkan setting itu ubah tuh kelihatan bagian mana yang akan berubah. Sisanya Nvidia Apps sudah hampir lengkap sih, tinggal bagian tadi aja sih, tinggal Nvidia tuh terapin lah ke Nvidia Apps dari GeForce Experience. Jadi itu udah hampir lengkap lah, paling itu aja sih. Untuk sisa aplikasi dari Nvidia nya pun ya kayaknya kita bikin video baru deh, karena misalkan kalau kita bahas di video ini pun misalkan contoh dari Nvidia Overlay, kayaknya bakal panjang deh untuk pembahasannya. Jadi kalian kalau mau berkomentar tentang Nvidia Apps ini, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ya di video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you later. Dadah.